Nah, kalau ada seorang yang seperti itu ke kita, ya kita harusnya kasihan gitu loh. Serendah itulah mereka diciptakan sama Tuhan gitu loh. Sampai hati mereka itu busuk. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di Triple B. Nah, hari ini buku apa nih yang dibahas? Hari ini kita mau bahas Khalil Gibran, Paman Sang Nabi. Nah, hari ini kita ada beberapa kalimat nih yang mau dibahas nih ya. Kalimat yang pertama, hanya ketika kau tersesat dalam dirimu yang lebih kecil, kau mencari langit yang kau sebut Tuhan. Kata-katanya sederhana, tapi maknanya dalam. Jadi maksudnya di sini kadang kita tuh berdoa itu cuma gara-gara kita tuh dapat masalah gitu. Makanya kan anjurannya berdoalah setiap saat gitu ya kan. Jangan hanya berdoa kalau kamu dapat masalah. Nanti kamu dikasih masalah terus sama Tuhan tuh. Kan Tuhan kan paling bahagia kalau umatnya itu berdoa gitu kan. Itu adalah kata-kata terindah yang didengar oleh Tuhan itu ketika umatnya itu sedang berdoa gitu. Nah, kalau kita berdoanya cuma pas lagi dapat masalah, ya Tuhan nyuruh malaikat tuh kasih dia masalah tuh supaya dia berdoa gitu. Makanya kita berdoa itu harus setiap saat, bahkan saat kita bahagia itu wajib untuk berdoa gitu. Jangan cuma berdoa saat ada masalah doang. Jadi ibarat kalau kita berdoa kan biasanya kalau emang tadi kan ada masalah gitu kan. Hmm. Dah di saat kita senang pun juga kita juga harus berdoa gitu kan. Tiap saat juga harus berdoa gitu. Tapi kadang manusia kadang sering lupa gitu kan. Di saat kita lagi senang gitu, kita lupa berdoa. Padahal itu kan ibarat kalau kita berdoa kan mensyukuri apa yang terjadi dalam hidup kita kan, mau seneng mau susah. Jadi kita apa sih, ngadu gitu sama Tuhan, mensyukuri apa yang Tuhan kasih hari ini, kenikmatan dalam hidup ini gitu kan. Hmm. Tapi kalau ibarat berdoa cuman ada masalah gitu kan, ya gimana kita mau mensyukuri, kamu dikasih senang aja nggak inget aku gitu kan. Hmm. Gimana mau aku kasih nikmat yang lebih enak lagi gitu kan dari hari ini. Hmm. Nah, kalimat yang kedua seperti ini. Jika keburukan itu ada, maka sesungguhnya itu adalah ukuran belaka di mata kita. Ini sama kayak yang dulu kita bahas tuh, yang Satguru kan, bukunya Karma itu. Jadi kita itu, keburukan itu hanya ada di mata kita gitu loh. Karena kita tuh membandingkan dengan orang lain. Ya, itulah makanya ada yang disebut baik, ada yang disebut buruk gitu. Karena itu adalah perbandingan di dalam ukuran mata kita sendiri gitu kalau kata di sini kan. Sungguhnya itu adalah ukuran belaka di mata kita. Jadi kita tuh menderita, kita tuh bahagia itu karena kita ngebandingin orang gitu. Kalau kita bahagia, kita ngelihatnya, oh ini orang lebih sengsara dari aku nih gitu. Maka kita bahagia gitu. Kalau kita menderita, oh itu orang lebih hebat dari kita gitu. Makanya kita merasa rendah diri, terus minder gitu karena kita ngelihatnya ke orang yang lebih tinggi gitu. Nah, makanya ini juga bisa kita terapkan ke orang-orang yang memiliki penyakit hati gitu istilahnya, orang-orang yang pikirannya tuh busuk gitu. Mereka tuh menarik orang itu ke bawah supaya mereka tuh berada di atas gitu. Jadi mereka ngefitnah orang. Jadi mereka ngejelek-jelekin nama orang gitu supaya mereka merasa unggul gitu. Aku pernah dengar di videonya Guru Gembul kalau nggak salah deh. Ada juga pembahasan kayak gitu tuh. Jadi karena saking pecundangnya mereka, jadi mereka tuh harus narik orang gitu loh. Narik orang ke bawah supaya dia yang ada di atas gitu. Jadinya mereka itu namanya itu penyakit hati kan. Ngeburuk-burukin orang supaya mereka merasa tinggi gitu. Kan jahat banget kan orang yang punya pikiran kayak gitu kan. Sama kan kayak di sini. Jika keburukan itu ada, maka sesungguhnya itu adalah ukuran belaka di mata kita gitu. Kayak kalau kita terapkan kayak tadi kan, orang ngejelek-jelekin kita gitu. Mereka merasa, oh gue udah berhasil nih ngejelek-jelekin dia nih. Padahal itu kan di ukuran mata mereka doang kan. Oh berarti gue udah lebih unggul nih dari mereka nih.
karena dia namanya udah jelek gitu. Tapi kan sebenarnya istilahnya rankingnya itu kan nggak berubah gitu kan di mata orang-orang, emangnya ngaruh. Kalau emang kita sejatinya setinggi bintang, ya mau ditarik kemana-mana pun nggak bakalan bisa gitu ya kan. Kecuali kita terpengaruh. Nah, kalau kita terpengaruh berarti ya kita bener turun, turun ranking istilahnya gitu. Tapi kalau kita nggak terpengaruh, ya udah kita mah tetap ada di langit gitu loh. Dia mau ngejelek-jelekin apapun sama kayak itu kan, serigala yang mengaum ke bulan itu yang nggak akan mempengaruhi bulan gitu ya kan. Ya bulan tetap ada di langit, serigala tetap ada di bumi gitu, nggak bakal bisa terpengaruh gitu istilahnya. Jadi ibarat kalau kita dijelek-jelekin orang gitu kan, kita ibarat direndahin orang gitu. Apalagi ada orang yang apa sih, eh pengen iri sama kita gitu kan, ngecek-ngecekin kita apa dalam keadaan kita apapun gitu. Tapi kalau kita ibarat cuek aja gitu kan, ya udah nggak akan berpengaruh sama kita gitu. Kita juga tetap ngelanjutin hidup kita gitu kan, biarin mereka potak panting gitu. Mm-mm. Mau nyamain keluarga kita mau kaya atau miskin gitu kan, kan itu juga namanya juga orang yang iri gitu kan. Tapi kalau kita cuek aja, ya udah semua itu bakal lewat aja gitu kan. Iya, kayak kalau istilah kayak parallel universe aja ya kan. Mereka jalan ya jalan aja sendiri dengan kehidupan mereka, ya kita jalan-jalan sendiri dengan kehidupan kita gitu. Nggak ada pengaruhnya. Mereka mau berbuat apapun, kalau kita nggak terpengaruh ya nggak bakal ada efeknya gitu. Terus kalimat yang ketiga, hanya yang dari kegelapan malam yang akan terbangun bersama fajar. Nah, jadi kalau kita mau sukses, kita tuh nyelam kegelapan malam dulu itu tuh adalah hal yang wajar gitu ya kan. Karena dengan bersamanya malam itu muncullah fajar itu tadi. Istilahnya kan kalau kata Nabi Muhammad kan, aku pernah dengar dulu, semakin pekat kegelapan sebuah malam, itu maka akan semakin dekat dengan waktu fajar gitu. Jadi semakin kita tenggelam dalam masalah, semakin kita apa ya, semakin berat gitu loh ujian kita tuh, itu udah waktunya kita siklus naik gitu. Istilahnya kan kalau kayak siklus kan, segitu kita ada di bawah, itu udah saatnya kita naik gitu. Roda itu kan berputar kan, bukannya jatuh terus ke bawah gitu. Berputar itu pasti yang ada di bawah itu pasti akan naik ke atas gitu. Nah, itu bersama dengan kegelapan malam itulah kita akan menikmati fajar nanti sebentar lagi gitu. Karena semakin pekatnya malam itu semakin dekat ke waktu subuh gitu, waktu fajar gitu. Tapi juga kadang sering kali gitu kan, setiap kita jatuh dalam masalah gitu kan, kita merenungin gitu, gimana nih gitu kan, buat cari jalan keluarnya gitu. Tapi kan semua itu kita didapatin masalah kan pasti ada keindahan yang bakal terjadi gitu kan. Jadi ibarat kalau kita udah masuk ke dalam masalah itu, ya ya udah dinikmatin aja gitu kan. Dinikmatin maksudnya jangan dinikmatin aja gitu, pasti ada apa sih, sambil nyari jalan keluarnya gitu kan, buat jelasin masalah ini tuh gimana gitu kan. Ya seperti tadi kan roda kehidupan gitu, pasti setiap kita masuk dalam masalah makin dalam gitu kan, Hmm. pasti dikit demi dikit kita akan timbul gitu. Iya, betul. Intinya roda kehidupan itu nggak akan selalu ada di bawah. Roda kehidupan itu selalu berputar. Yang ada di atas pun hati-hati, bakal suatu saat bakal ke bawah. Yang ada di bawah jangan berkecil hati, karena suatu ketika kalian pasti akan naik ke atas. Itu selalu berputar gitu. Nah, terus kesimpulannya adalah kalau di ilmu cocok logi kan, tiga kalimat tadi itu bisa kita simpulkan seperti ini. Jadi kalau kita ada di keadaan yang terpuruk gitu kan, nah, waktu itulah kita mencari yang namanya Tuhan gitu. Itulah yang tadi dibilang kan, kalau kita tersesat dalam dirimu yang lebih kecil, kamu mencari langit yang kamu sebut Tuhan itu. Kalau kita lagi ada masalah gitu kan, lagi tersesat dalam diri kita nih, depresi segala macam ya kan, ada masalah. Nah itu semakin lama semakin berat.
Nah, itulah waktunya nanti suatu saat akan timbul fajarnya kita itu. Karena semakin pekatnya sebuah kegelapan malam, maka itu akan semakin mendekati waktu subuh, waktu fajar itu. Ya, semakin dalamnya kita depresi itu ya kita akan semakin cepat ke permukaan gitu loh. Semakin kita akan mengungguli mereka semakin cepat gitu ya kan. Tapi yang pasti jangan sampai terpengaruh gitu sama orang yang hatinya busuk seperti itu gitu kan. Karena nggak ada untungnya juga gitu kan. Nah, untuk menutupnya aku mau kasih kata-kata yang terakhir. Orang suci dan orang berdosa adalah saudara kembar, yang ayahnya adalah Raja Maha Pemurah kita. Jadi walaupun mereka yang ngejelek-jelekin kita dan kita yang dijelek-jelekin, itu adalah sama-sama keturunannya dari ciptaan Tuhan gitu ya kan. Sama-sama yang ngebuat kita itu Tuhan gitu. Jadi ya kita nggak usah gimana-gimana sama mereka gitu kalau kita jadi korbannya gitu ya kan. Nah, kalau ada seorang yang seperti itu ke kita, ya kita harusnya kasihan gitu loh. Serendah itulah mereka diciptakan sama Tuhan gitu loh. Sampai hati mereka itu busuk, nggak punya kemampuan untuk berjuang mengungguli orang lain, sampai mereka harus iri dan menarik-narik orang ke bawah itu kan kasihan banget gitu loh diciptain sama Tuhan seperti itu gitu. Nah, jadi kesimpulannya ya kita harus netral gitu istilahnya. Kalau ada orang yang jahat ke kita ya jangan kita gunjingkan, jangan kita juga terpengaruh, dan kalau ada orang yang baik ke kita ya itu tahulah apa yang harus kita lakukan kalau ada orang yang baik ke kita gitu ya kan. Jadi berat kalau kita lagi di bawah gitu kan, kita pengen punya angan-angan tinggi gitu, ya udah sabar aja gitu kan, jangan menyesali apa yang terjadi dalam hidup ini gitu. Kita nikmatin aja, jalanin aja hidup ini, supaya kita yang pasti kita nantinya juga akan di atas gitu kan. Kalau lain jelek-jelekin ya udah biarin aja gitu kan. Nah, demikian pembahasan kita hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa teman-teman ambil. Terus nonton video-video selanjutnya. See you next time.